Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Guppy Farm. Ya, di video vlog kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ya, mumpung ada sampelnya. Gimana cara menangani burayak yang lahir prematur. Lahir prematur itu maksudnya gimana? Ya, lahir prematur itu bisa dari dua hal. Yang satu, yang pertama dari indukan yang masih terlalu muda, dan dari muda itu dia udah lahiran. Dan yang kedua, indukan yang mungkin sudah tua tapi akibat stres jadi melahirkan anaknya secara prematur. Efek dari lahir prematur itu apa? Ya, ada dua juga. Yang pertama, lahir dalam bentuk masih telur ya, masih telur ikan gitu udah dilahirkan karena indukannya stres biasanya kalau itu. Kalau itu kemungkinan hidupnya kecil. Dan yang kedua udah berbentuk ikan cuman kecil sekali. Jadi ceritanya itu di sini, di kok. Nah ini, kalau teman-teman bisa lihat, ini kecil sekali ya. Wadah sekecil ini, tapi isinya burayaknya sangat kecil ini. Ini mungkin hanya 2 mili, 2 mili 3 mili deh. Kalau diperhatikan juga hanya terlihat kepalanya besar, badannya sangat tipis. Ya ini yang di sini ini usia 3 hari. Ya, jadi saya sedikit cerita aja. Ini yang pertama kali kan ini, saya pertama kali beli indukan mini panda itu punya ini. Waktu dia datang pertama kali itu, usianya baru 2 bulan. Dan karena saya kurang paham awal-awal, jadi saya satukan. Saya belum tahu bahwa indukan yang tepat untuk digabungkan jantan betina itu usia 3 bulan ke atas. Tapi disclaimer dulu ya, kalau beberapa teman di luar sana yang udah digabungkan dari kecil dan tetap sehat itu masih bisa juga sih. Jadi kalau di saya penanganannya saya baru gabungkan setelah usia 3 bulan up. Nah, kebetulan ini saya waktu datang itu saya nggak tahu, jadi sudah saya gabungkan dari awal. Waktu saya beli itu usianya 2 bulan mini pandanya. Saya beli dari eh, Mas Bintang, Bintang Gapi. Dari kota mana ini? Banjarnegara. Ya, waktu itu saya beli dari dia, dia udah memperingatkan, Mas, ini baru usia 2 bulan loh, mutasinya belum kelihatan. Apa masih mau beli? Karena dasar saya percaya, karena saya melihat performa ikan dia bagus dan dia banyak ngebantu saya, akhirnya tetap saya beli. Waktu pertama kali datang cukup kaget ya, kok bentuknya begini, mini panda nggak sesuai yang saya lihat di internet gitu. Di mana-mana kok bentuknya begitu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu sudah mulai bisa tumbuh dewasa, akhirnya coraknya kelihatan ya. Aduh, itu nggak kelihatan ya. Jadi gini aja ceritanya, ini kan mini panda ini sudah jadi satu dari awal datang, terus waktu usia 2 bulan lebih sedikit dia udah langsung lahirannya itu pertama kali saya menangani itu ya ini, lahirannya ini saya cuma dikasih 4 ekor. Kalau teman-teman sempat lihat video saya terdahulu, saya sempat share pengalaman soal menangani burayak yang super kecil cuma 4 ekor, bingung gimana caranya. Ya itu, mereka ini sudah jadi besar-besar mereka sekarang. Ya, ini ada 3, jantannya satu, betinanya ada 3. Ini 2 belum lahiran. Nah, yang udah lahiran tuh ini. Penanganannya sama karena jumlahnya jantannya cuma satu dan betinanya 3. Masa dipisah dari awal? Ya akhirnya saya tetap campurkan dan terjadi lagi, terulangi lagi. Anaknya lahir prematur, ini anaknya. Anaknya yang tadi itu lahir prematur, saya dapat 15 ekor. Waktu pertama kali lahir tuh benar-benar pasif ya, benar-benar cuman diem, nggak gerak, terlalu kecil, bergerak pun jarang. Nah, penanganannya bagaimana untuk menyelamatkannya? Kita kasih wadah yang jangan terlalu besar. Kalau teman-teman lihat kan ini wadahnya cukup besar-besar ya. Nah, kita kasih tupperware yang kecil aja. Terus kita kasih ketinggian airnya cukup segini. Ini mungkin hanya 3 cm. Ya, terus begitu lahir kita biarkan aja, jangan dikasih makan. Tetap perhatikan kalau bisa airnya air endapan ya. Kenapa air endapan? Saya sudah seperti yang saya pernah infokan sebelumnya soal mineral dan segala macamnya. Nah, jadi kalau air endapan itu aman. Jadi begitu lahiran kita taruh di situ, airnya air endapan, jangan dikasih makan. Ingat ya, mereka prematur. Beda sama ikan-ikan yang ini yang udah lahir dengan kondisi sehat-sehat. Jadi kalau 2 hari, mungkin 2 hari, 3 hari mereka langsung mau makan. Ya itu kan bagus, itu karena mereka lahir normal. Tapi kalau yang teman-teman yang ini prematur.
Ini aja baru hari ini mereka bisa bergerak aktif begini. Sebelumnya mereka hanya pasif, diem kayak mati. Nah, perangan saya bagaimana? Saya kasih air yang rendah, ya. Nah, wadahnya kecil supaya mereka kalau bergerak nggak terlalu capek, wadah airnya rendah, dan nggak saya kasih makan dalam 2 hari. Biarkan aja. Nggak usah kita sifon, nggak usah kita apa-apa. Kenapa kita sifon? Soalnya nggak ada kotoran kan, jadi nggak usah kita sifon. Kita biarkan saja. Cukup diperhatikan apakah di permukaan airnya itu ada minyak atau enggak. Soalnya kan kualitas air di semua tempat beda-beda ya. Nah, setelah kita biarkan selama 2 hari, hari ketiga kita lihat, kita kasih makan yang kecil. Jadi yang kecil itu bisa bentuk artemia atau artemia instan juga bisa, atau kutu air juga bisa, tapi yang kecil ya, kutu airnya jangan yang besar-besar. Nah, eh saya kurang rekomendasi kalau casut atau pelet gitu karena mungkin terlalu besar. Nah, itu Artemia Artemia instan pun ini masih bagi mereka masih terlalu besar. Jadi mereka hanya pilih yang kecil-kecil. Nah, kita kasih sedikit aja, super sedikit. Yang penting ada netes, tek, gak kelihatan. Kelihatan mereka mau nggak makan. Nah, kalau kebetulan di saya itu hari kedua itu saya kasih, saya coba mereka belum mau. Hari ketiga baru hari ini mereka mau. Nah, begitu mereka mau, mereka mengerti bahwa itu makanan, mereka mulai aktif bergerak. Itu ada satu yang masih belum bergerak ya, tapi itu nggak mati itu. Saya nggak berani utak-utak airnya, nggak berani pegang-pegang airnya, biarkan sajalah. Nah, sesudah mereka mulai bergerak, mulai mengerti makan, nah begitu mereka makan, bisa ngerti makan itu, mereka akan tumbuh pelan-pelan. Ya, pengalaman itu hal yang apa? Yang saya lakukan terhadap mereka ini, terhadap indukan yang ini dan yang ini, yang sekarang sudah besar ini. Ya, mereka juga lahir dari awal dari prematur begini. Saya lakukan perawatannya begitu. Ya kita harus sedikit rajin deh. Jadi saat mereka udah ngerti makan itu biasanya kan kita kasih makanan. Kita kasih makanan itu kemungkinan airnya kotor tuh besar. Ya, tuh lihat dia bergerak kan, nggak mati kan? Ya, kemungkinan air kotor itu besar, besar sekali malahan. Nah, karena apa? Karena mereka masih burayak, mereka makannya masih sangat sedikit karena mereka prematur. Jadi kemungkinan kotorannya tinggi. Yang kita lakukan apa? Sifon. Tapi sifonnya menggunakan selang aerator ya. Kalau saya menggunakan selang aerator yang kecil itu, kita sifon aja. Kita ambil ujung-ujungnya. Biasanya makanan itu kalau di tempat kayak gini tuh ngumpulnya di ujung sini, ujung sini, ujung sini, sama ujung sini. Biasanya ya. Kita sifon aja bagian itu. Sesudah kita sifon, kita tambahkan air endapan sedikit aja, sesuai dengan yang berkurang. Sedikit aja, usahakan sedikit. Jadi parameter airnya jangan terlalu berubah banyak. Ingat, karena mereka prematur, bukan lahir normal kayak begini. Kalau lahir normal masih aman. Ya, kalau udah prematur, ya namanya kita mau menyelamatkan prematur ya repot sedikit nggak apa-apa lah. Ya, nah itu pengalaman saya. Hasilnya ya seperti ini, bisa jadi besar seperti ini, bisa jadi besar seperti ini. Ya, oke. Sekian dulu pengalaman saya yang saya bagikan. Kebetulan ada contoh burayak yang prematur ini. Jadi saya kepikiran karena dulu belum sempat dibikin konten. Saya ingat, oh iya, saya menceritakan pengalaman saya menyelamatkan mereka. Siapa tahu berguna buat teman-teman. Ya, oke. Bagi teman-teman yang senang sama konten saya ini, konten saya bisa memberikan informasi dan sharing pengalaman saya ini bisa memberikan informasi. Boleh ya di subscribe channel saya, dikasih komentar sama like juga. Dan kalau ada kesempatan, jadi bisa mampir-mampir, bisa lihat lagi pengalaman yang saya bagi-bagikan. Oke, terima kasih, selamat malam semuanya.